Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke soal fisika. Sebuah silinder pejal dengan jari-jari 20 cm dan massa 2 kg. Dengan massa 20 kg. Berada di puncak bidang miring, di mana awalnya diam, kemudian menggelinding tanpa slip. Tentukan percepatan silinder. Di sini ada dua kata yang saya kasih kode warna, yaitu silinder pejal dan menggelinding tanpa slip. Silinder pejal ini, kenapa saya kasih kode warna? Karena ini akan menentukan rumus momen inersia nanti akan kita pakai. Karena silinder itu ada terbagi dua jenis, ada silinder pejal dan ada silinder berongga. Kemudian di sini ada kata menggelinding tanpa slip, artinya menggelinding tanpa slip ini bidang miring tersebut memiliki koefisien gesekan kinetis ya. Makanya dengan ada kata-kata ini, nanti pada gambar bisa kita tambahkan gaya gesekan. Dan perlu diketahui bahwa arah gaya gesekan selalu melawan arah gerakan. Oke, kita lihat gambarnya. Tanda panah yang ini, tanda panah yang saya kasih di kursor saya ini menyatakan arah dia menggelinding ke bawah. Oke. Seperti biasa, kita boleh ketahui dulu. Silinder pejal, momen inersianya itu adalah setengah mr kuadrat. M itu adalah massa silinder, R itu adalah jari-jarinya. Jari-jari dari silinder 20 cm, masanya 20 kg, tetanya 30 derajat, sin 30 0,5, cos 30 0,87. Ini dari mana kita dapat? Di soal memang tidak ada. Ini biasanya kita cari di tabel atau menggunakan kalkulator. Oke. Tingginya 1,5 meter. Kita lihat. Untuk di sini jari-jarinya masih dalam sentimeter, maka perlu kita rubah ke dalam meter, yaitu 0,2 meter. Oke, cukup untuk diketahui. Kita langsung ke bagian 2, yaitu penguraian gambar. Coba lihat perbedaan gambar 1, gambar pertama, gambar awal dengan gambar kedua yang saya buat. Di sini sudah saya tambahkan ada gaya gesekan mengarah ke arah atas. Kenapa? Karena gaya gesekan selalu melawan arah gerakan. Saya kasih lambang FK. Oke. Kasih lambang FK. Itu ya. Kemudian ada juga gaya berat arah X, yaitu mg cos theta. Ini penjabarannya, silakan kalian cari sendiri di buku-buku bagaimana bisa munculnya gaya berat arah X ini. Karena kalau dibahas di sini maka videonya akan panjang. Oke. Kata kunci berikut, kata kunci tadi di sini adalah menggelinding. Menggelinding itu artinya benda ini mengalami dua gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Makanya kita harus menjabarkan satu-satu. Ayo kita mulai dari gerak translasi. Gerak translasi benda itu memenuhi hubungan sigma F sama dengan M dikali A. Oke, sigma F. Lalu F itu apa-apa? Carilah semua garis gaya yang menempel pada benda ini. Garis gaya apakah aja itu? Yaitu gaya gesek dan gaya WX mg cos theta. Ini dia mg cos theta. Kemudian ada gaya gesek FK sama dengan M dikali A. Kok Pak FK-nya min? Nah, tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa FK itu selalu melawan arah gerakan. Makanya dia bernilai negatif. Oke, sip, kita masukkan mg sin theta. Kok begini Pak? Iya, karena kita harus memindahkan FK-nya agar berdiri sendiri. FK-nya pindahkan ke kanan dan M kali A-nya pindahkan ke kiri. M kali A tadinya positif, sekarang pindah dia menjadi negatif. FK setelah dia berpindah tadinya negatif, dia akan menjadi positif. Tandanya berubah. Oke, ini ada sedikit kesalahan kayaknya, kita hapus dulu. Oke, ini dia. Ya harusnya gini tadi. Oke, tandanya berubah. Masukkan angkanya. Masanya 20, G ini adalah medan gravitasi, nilainya 10. Harusnya 9,8, tapi untuk mempermudah perhitungan biasanya dalam fisika dibulatkan menjadi 10. Sin theta, sin 30 ingat, itu 0,5.
M-nya 20, A-nya A saja karena tidak diketahui, sama dengan FK. Maka FK-nya sama dengan 100 dikurang 20A. Maka ini disebut dengan persamaan 1. Oke, persamaan 1. Nah, lanjut kedua, kita harus membahas tentang gerak rotasi. Karena menggelinding itu terdiri atas dua, translasi dan rotasi. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi carilah gaya yang menempel pada benda. Nah, sekarang carilah gaya yang menempel pada benda tetapi tidak pada porosnya atau tidak pada titik tengahnya, atau bisa dikatakan gaya yang menyentuh pinggir dari silinder ini. Siapa gaya yang menyentuh silinder ini? Yaitu gaya gesek. Ayo kita mulai kelola. Kalau tadi sigma F sama dengan M kali A untuk translasi, maka untuk rotasi adalah sigma tau sama dengan I dikali alfa. Gitu. I dikali alfa. Kita perbaiki dulu sebentar. Oke. I sigma tau sama dengan I kali alfa. Ingat, yang menempel adalah FK. Maka FK dikali R, I dikali alfa. Kembali lagi, FK kali R sama dengan, ingat, momen inersia dari silinder pejal adalah setengah MR kuadrat. Kemudian, untuk alfa itu nilainya adalah A per R gitu ya. Oke, lihat nih. Di bagian kiri ada R, di bagian kanan ada R, kemudian ada juga R kuadrat. Maka R-nya bisa dihilangkan. Maka sisa persamaan tersebut adalah FK setengah M kali A. Masukkan angkanya, FK sama dengan setengah kali 20 kali A. Maka FK-nya adalah 10A. 10 ini dari mana, Pak? 20 dikali setengah, itu hasilnya adalah 10. Dan ini disebut persamaan 2. Maka langkah berikut, ini dia langkah berikut, kumpulkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ayo kita kumpulkan, ini dia sudah kita kumpulkan. Persamaan 1 dan persamaan 2 sudah kita kumpulkan. Maka, coba lihat nih, persamaan 1 ada FK, persamaan 2 ada FK. Maka artinya persamaan 1 sama dengan persamaan 2, sama-sama mengandung FK atau gaya gesekan. FK sama dengan FK. FK yang pertama, ini dia 100 dikurang 20A. Sama dengan FK yang kedua sama dengan 10A. Oke. Sama dengan 10A. Kumpulkan yang sama ke sisi kanan. Yang sama itu yang gimana sih, Pak? Yang sama itu adalah bilangan yang mengandung variabel, yaitu 20A dan 10A. Gitu loh. Jadi 100 sama dengan, kok langsung jadi 30, Pak? Iya, karena min 20 ketika pindah ke kanan dia menjadi positif 20. 10A ditambah 20 itu sama dengan 30A. Maka A-nya sendiri, oke, kita atau harus lambang kecil, A sendiri adalah 100 dibagi 30. Hasilnya adalah 3,33 meter per sekon kuadrat. Itulah menjadi percepatan. Oke, gitu aja siswa-siswaku sekalian. Andai kata ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke nomor WA saya, nanti akan saya balas. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.